Dalam sekejap, beberapa lembar foto Pak Berto dan Rinjani beredar di gedung perusahaan melalui grup WhatsApp karyawan. Reaksi bermacam-macam terlihat di wajah mereka, dari mulai terkejut hingga mencibir sinis. Bukan hanya staf biasa, bahkan para petinggi perusahaan pun terlibat dalam pembicaraan tersebut. Asisten Pak Berto, Aldi, yang sejak awal merasa cemas, tak tahan lagi dan bergegas menuju ruangan sang bos. Beberapa hari lalu, Pak Berto sempat mengeluhkan masalah jantungnya. Dengan sedikit panik, Aldi mengetuk pintu ruangan bosnya, tetapi tak ada jawaban. Aldi menguatkan tekad dan membuka pintu itu, lalu berlari mendekati Pak Berto yang tengah duduk miring di kursi kerjanya. Tangannya terlihat memegang dada kiri, wajahnya pucat pasi karena menahan rasa sakit yang menyerang jantungnya. Pak Berto, Aldi segera berlari saat melihat bosnya duduk dengan posisi miring di kursi kerjanya. Seraya terus menahan rasa sesak yang menghimpit dadanya, Pak Berto tak mampu lagi merespon ucapan asistennya. Wajahnya nampak pias karena menahan dadanya yang terasa sesak, seperti diremas-remas. Dengan sigap, Aldi mengangkat gagang telepon. Jari-jarinya menekan nomor ekstensi Departemen Keamanan untuk meminta pertolongan. Mengangkat Pak Berto. "Bertahan ya Pak, sebentar lagi bantuan akan datang," ucapnya bersemangat. Langkah Aldi bergegas menuju pintu, lalu membuka daun pintu lebar-lebar. Dua orang security tiba 10 menit kemudian, langsung memapah bosnya dengan hati-hati. Sementara Aldi melaju ke arah lift lebih dulu untuk membuka pintu dengan cepat. Setibanya di lobi, semua mata tertuju pada Pak Berto. Dada Aldi bergemuruh. Dia berlari menuju pintu luar yang terbuat dari kaca, ingin cepat mengambil mobil di tempat parkir. Di sepanjang perjalanan, ponsel Aldi terus berdering. Panggilan itu berasal dari istri Pak Berto, tapi pria berkumis tipis itu tak bisa mengangkatnya saat ini. Ingin tetap fokus pada mobil yang dia kemudikan dengan kecepatan tinggi. Menerima telepon dalam kecepatan tinggi sungguh sangat berbahaya. Aldi tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Setibanya di rumah sakit, Pak Berto langsung ditangani tim medis di ruang UGD. Sementara Aldi menunggu di luar dengan pandangan sayu. Tangan Aldi sedikit bergetar saat melihat layar ponselnya dibanjiri panggilan dari istri Pak Berto. Ponsel itu kembali berdering. Akhirnya Aldi mengangkat telepon itu dengan sedikit ragu. "Halo Bu," sambungnya dengan rasa cemas. "Aldi, mana bos kamu?" tanya wanita itu geram. "Bapak berada di ruang UGD Bu, mengalami serangan jantung," jawab Aldi dengan jantung berdebar. "Di rumah sakit mana?" "Rumah sakit jantung berhenti berdenyut Bu." "Rumah sakit jantung berhenti berdenyut Bu." Mendengar jawaban itu, istri Pak Berto langsung memutus sambungan telepon. Aldi kemudian menyandarkan punggungnya di kursi, menghela nafas panjang, seraya memejamkan mata, menguatkan mental dan menyiapkan diri untuk situasi yang akan dihadapi. Pikirannya mencoba merangkai kata sambil menerka-nerka pertanyaan apa yang akan dilontarkan oleh istri bosnya. Aldi merasa yakin kedatangan istri bosnya ke rumah sakit pasti untuk menginterogasinya mengenai wanita yang berbaring di atas ranjang bersama Pak Berto yang dengan kondisi mata terpejam. Netra Aldi terbuka saat mendengar suara derap langkah kaki semakin jelas di telinganya. Dia langsung menegang, mengubah posisi duduknya menjadi tegak. Jantungnya langsung berdetak kencang, bersiap menghadapi Bu Nadia. Saat ini dia berada di posisi yang serba salah, tak tahu mau berpihak pada siapa. "Aldi," panggil Bu Nadia dengan suara lantang. Suaranya terasa memotong ruang tunggu rumah sakit yang sunyi itu. Aldi segera berdiri menyambut kedatangan istri Pak Berto. "Bu Nadia,"
sahutnya tegang. Bagaimana kondisi bos kamu? Tanyanya dengan nada dingin dan sinis. Tak ada rasa khawatir pada raut wajah wanita itu. Yang tergambar jelas adalah kemarahan yang menyala-nyala. Aldi menelan ludah, mencoba menjawab dengan tenang. Saya masih belum tahu kondisi Bapak, karena hingga saat ini dokter belum keluar dari ruang UGD. Dia berusaha menghindari kontak mata dengan Bu Nadia. Bu Nadia tersenyum sinis, matanya menyala penuh kebencian. Dia seolah menikmati penderitaan suaminya di ruang UGD. Aldi, di mana alamat wanita itu? Tanyanya dengan ketus. Saya tidak tahu, Bu, jawab Aldi ketakutan. Bu Nadia menatap tajam pada Aldi. Kamu jangan menutupi kebusukan pria yang ada di dalam UGD itu. Perusahaan itu milik saya. Detik ini pun saya bisa memecat kamu, ucapnya dengan penuh ancaman. Aldi menundukkan kepalanya. Tolong jangan pecat saya, Bu. Cepat katakan, serunya dengan tidak sabaran. Bu, tolong jangan membuat keributan di sini, tegur seorang perawat yang bertugas sebagai admin di ruang UGD. Bu Nadia melirik perawat itu, lalu mengecilkan suaranya. Cepat katakan, serunya lagi. Aldi menatap Bu Nadia dengan wajah pasrah. Saya benar-benar tidak tahu, Bu, sumpah. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu rumahnya yang dulu saja. Tapi wanita itu sudah diceraikan oleh suaminya, jadi sudah tidak tinggal di sana lagi. Bu Nadia mengerutkan dahinya. Bu Nadia mengerutkan dahinya. Berikan pada saya nomor ponselnya. Saya tidak pernah menyimpan nomor wanita itu, Bu. Di ponsel Bapak juga sudah lama dihapus karena Bapak sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan wanita itu. Foto yang beredar itu foto waktu Bapak pergi ke kota B. Hanya itu saja yang saya ketahui. Selanjutnya saya tidak tahu lagi, Bu, ungkap Aldi dengan jujur. Namun, di lubuk hati terdalamnya, dia masih menyimpan rapat rahasia kehamilan Rinjani. Kehamilan itu masih diragukannya. Belum tentu itu anak dari Pak Berto. Bu Nadia menghela nafas panjang, lalu melangkah pergi, meninggalkan Aldi dalam gerak langkahnya. Terlihat dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Bibirnya bergerak cepat, wajahnya serius, seakan ada kabar penting yang ingin dia sampaikan. Tak jauh berbeda dengan perusahaan Pak Berto, di kantor Randy juga heboh dengan foto yang sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meskipun karyawan di sana sudah mengetahui perihal perceraian bos mereka dengan Rinjani, namun mereka tidak mengetahui penyebab perceraian tersebut. Kini rasa penasaran mereka terjawab melalui foto yang tersebar. Grup karyawan pun seketika menjadi ramai dengan berbagai macam komentar. Kasihan banget Pak Randy, dihianati oleh istrinya. Kurang apa coba? Udah ganteng, kaya, kalian lihat sendiri kan, tampang pria itu masih kalah jauh dengan bos kita. Entahlah, seseorang yang selingkuh itu pasti ada alasannya. Sementara itu, di lantai yang paling atas, Sabil dan Randy tengah terlibat dalam pembicaraan serius. Wajah Randy tampak lesu dan pandangan matanya terlihat sayu. Pembicaraan mereka terkait dengan foto yang beredar saat ini. Sabil, meskipun Rinjani dan aku sudah bercerai, tapi orang-orang pasti akan mengaitkannya dengan aku, keluh Randy sambil memijat-mijat pangkal hidungnya. Pak, kita tidak bisa menarik pemberitaan itu. Meskipun foto tersebut ditarik dari sumbernya, tetap saja sia-sia, karena foto itu sudah tersebar luas dan tersimpan di galeri ponsel banyak orang, ucap Sabil dengan nada putus asa. Randy menghempaskan punggungnya. Kesandaran kursi kerja, lalu memejamkan mata dan menghela nafas dalam-dalam, mencoba merangkai pikiran untuk mencari jalan keluar agar nama baiknya
tak ikut terseret dalam skandal tersebut. Sementara itu Rinjani yang baru membeli ponsel juga terkejut dengan pemberitaan yang sedang viral saat ini. Seketika wanita itu menegang, dia teringat dengan ancaman yang pernah dilontarkan oleh Pak Berto padanya. Sudah pasti mantan teman kencannya itu beranggapan bahwa foto tersebut dialah yang menyebarkan. Aku harus cepat kembali ke kota B. Aku takut nyawa anak dan kedua orang tuaku terancam, gumamnya dalam hati. Tanpa ragu, dia segera memesan taksi untuk mengantarnya ke terminal. Saat ini pikirannya bukan lagi mengkhawatirkan nama baiknya, melainkan keselamatan keluarganya. Sesampainya di terminal, Rinjani segera keluar dari taksi dengan langkah bergegas sambil menyeret kedua kopernya. Dia melangkah menuju ke loket untuk membeli tiket. Setelah berhasil mendapatkannya, wanita itu sigap meletakkan kopernya ke dalam bis dan bergegas menuju kios untuk mempersiapkan bekal perjalanan seperti air minum dan camilan. Namun saat akan kembali ke bis dengan tangan yang membawa bungkusan, dia tersadar ada sebuah motor yang melaju kencang dari kejauhan menuju ke arahnya. Rinjani terpaku, matanya membelalak melihat motor melaju kencang ke arahnya tanpa terkendali. Wanita yang mengenakan high heels itu berusaha melangkah mundur, namun tak cukup cepat untuk menghindar. Jerit Rinjani ketakutan. Seketika itu juga motor tersebut menabrak Rinjani dengan keras. Tubuhnya terpental beberapa meter dari tempat kejadian. Rinjani yang tergeletak di aspal terminal merintih kesakitan. Tangannya yang terkilir dan kakinya yang lecet karena gesekan dengan aspal. Ditambah lagi kepalanya mengeluarkan darah. Selain itu dia juga merasakan sakit luar biasa pada bagian perutnya. Orang-orang di sekitar terminal langsung berhamburan. Mereka berkerumun untuk melihat keadaan Rinjani. Ekspresi wajah mereka menunjukkan rasa cemas dan panik, serta bertukar pandang bingung apa yang harus dilakukan. Seorang pria dengan sigap mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi ambulan, sementara yang lain mencoba menenangkan Rinjani yang terus meracau kesakitan. Mereka lalu berbisik-bisik pada satu sama lain, bertanya-tanya apakah Rinjani datang ke terminal bersama keluarganya. Tadi saya lihat wanita itu turun dari taksi seorang diri, menyeret koper dan membeli tiket, ujar seorang wanita sambil tangan kanannya menunjuk ke arah bis. Kemudian dia langsung angkat kopernya masuk bis, lalu kembali turun dan melangkah ke kios. Lanjutnya dengan ekspresi serius. Tak berapa lama, sirine ambulan bergema dan petugas medis berlari menuju Rinjani untuk mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, motor yang menabrak Rinjani sempat oleng dan hampir jatuh. Tapi beruntung, pengendara motor itu masih bisa mengendalikan motornya hingga akhirnya bisa keluar dari terminal tersebut dengan aman. Begitu posisinya sudah jauh dari terminal, pria itu menepikan motornya dengan nafas memburu dan langsung mengeluarkan ponsel menghubungi orang yang sudah menyuruhnya menabrak Rinjani guna meminta sisa pembayarannya. Saya akan membayar jika sudah mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa wanita itu benar-benar sudah kamu tabrak, ucap Bu Nadia yang tidak ingin langsung percaya terhadap apa yang baru saja dikabarkan oleh orang suruhannya. Ibu tidak percaya pada saya? Tanya pria itu geram. Ibu kan orang kaya, cari tahu saja mengenai kecelakaan di terminal. 15 menit berlalu, Bu Nadia sudah mendapatkan informasi mengenai kecelakaan yang terjadi di sebuah terminal. Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu petugas terminal, korban kecelakaan tersebut adalah seorang perempuan bernama Rinjani.
wanita yang sedang menjadi topik pembicaraan hangat karena foto yang tersebar di media sosial. Menurutku, Tante terlalu gegabah memberi pelajaran pada wanita itu, ujar Sally, wanita yang dulu pernah menumpahkan sirup ke pakaian Daryl. Matanya menatap Bu Nadia penuh keprihatinan. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Sel? Tanya Bu Nadia, seraya meneguk teh panas yang ada di hadapannya. Tante pernah mikir, dampak kecelakaan itu enggak? Tanya Sally. Polisi pasti bakal menyelidiki siapa pelaku tabrak lari itu. Lagian wanita yang sekarang terbaring di rumah sakit itu lagi viral gara-gara foto yang tersebar. Jadi pasti polisi bakal mengaitkan kecelakaan dengan skandal foto itu. Aku takut Tante akan dicurigai oleh pihak polisi. Bu Nadia terdiam sejenak, menyadari kesalahannya. Sel, ini kan sudah terjadi. Menurut kamu, apa yang harus Tante lakukan? Tanya wanita itu panik. Tante tidak usah panik, polisi tidak akan memenjarakan Tante kalau tidak ada barang bukti. Menurutku langkah pertama yang harus Tante lakukan adalah segera lunasi pembayaran pada pria itu. Suruh dia pergi sejauh-jauhnya dari kota ini, saran Sally. Selama pria itu tidak tertangkap, maka Tante akan aman. Mendengar saran itu, Bu Nadia segera mengirim uang pada pria tersebut dengan nominal lebih dari yang dijanjikan, berharap masalah cepat selesai. Pergilah jauh-jauhnya. Jika kamu sampai tertangkap, jangan pernah membawa-bawa nama saya. Ingat, saya bisa dengan mudah melacak keberadaan keluarga kamu dan menyakiti mereka. Sayangnya, pesan dari Bu Nadia itu hanya terlihat centang satu. Bu Nadia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Sel, kembalilah ke perusahaan Tante. Tak usah ikut kerja dengan saudara papa kamu. Aku malas, Tan, bekerja bareng Om Berto, tolak Sally. Dia masih mengingat pengalamannya dulu saat bekerja di kantor Pak Berto. Wanita itu mencium gelagat yang tidak baik dari omnya. Pernah suatu ketika Sally dijanjikan sebuah mobil mewah, asalkan mau menemaninya liburan di sebuah villa. Sally yang telah paham arti sebenarnya di balik ajakan tersebut segera menolak dengan tegas. Bukan hanya menolak, dia bahkan langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan dirinya diperlukan oleh om dari saudara papanya. Kamu pikir setelah kejadian ini Tante akan membiarkan suami Tante menginjak perusahaan lagi? Ujar Bu Nadia, adik bungsu dari Mama Sally yang usianya terpaut 5 tahun lebih tua dari Sally. 2 hari berlalu di sebuah kamar rawat inap Rinjani tengah ditemani oleh kedua orang tuanya dan putrinya. Sehari setelah terjadi kecelakaan, orang tua Rinjani langsung pergi ke kota J. Kondisi Rinjani saat ini masih lemah. Selain mengalami cedera akibat terpental di aspal, wanita itu juga mengalami keguguran. Nak, kenapa kamu sampai melakukan semua itu? Apa kurangnya Randy? Ibu Rinjani bertanya lirih, duduk di sebuah kursi yang berada di samping ranjang pasien. Foto kamu itu tersebar di mana-mana. Ibu malu, Nak. Para tetangga mencibir kamu, lanjut wanita parubaya itu. Wajahnya tampak kecewa dan menyesali tindakan putrinya. Rinjani terisak pilu, rasa sesal kembali menyergapnya. Seperti momen-momen sebelumnya, dia sangat menyesal mengkhianati Randy hingga terjerumus ke dalam sebuah lubang yang dia gali sendiri. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Ayah Rinjani segera membukanya. Terlihat 2 orang polisi berdiri di depan pintu. Kami ingin bertemu dengan saudari Rinjani, ujar kedua pria berseragam coklat itu seraya masuk ke ruang rawat inap. Rinjani menatap mereka heran, matanya memicing. Pasalnya, baru kemarin polisi datang meminta keterangan tentang kecelakaan tersebut. Ada apa lagi, Pak? Apa keterangan yang saya berikan kemarin masih kurang? Tanya Rinjani
Penasaran, suaranya terdengar bergetar. Kami kesini bukan untuk membicarakan kasus tabrakan itu, saut salah satu pria itu. Kami ingin memberitahukan bahwa Anda diduga menjadi dalang dari kejadian di makam. Makam? Ada apa lagi ini, Pak? Kejadian apa di makam? Tanya ayah. Alisnya berkerut dan wajahnya tampak bingung. Kejadian apa, Pak? Rinjani turut mengajukan pertanyaan, berusaha menahan rasa cemas yang mulai menyelimuti. Dia menggenggam erat ujung selimut, berusaha untuk bersikap tenang, meski dadanya bergejolak ketakutan. Setelah kondisi Anda membaik, kami akan memeriksa Ibu di kantor polisi. Dua pelaku yang merusak wajah Ibu Monica mengaku bahwa Andalah yang menyuruh mereka. Penjelasan polisi itu membuat nafas Rinjani terasa tertahan. Selain itu, Ibu Monica juga menuding Anda sebagai dalangnya, karena akhir-akhir ini hanya Anda yang berseteru dengannya. Kami kesini hanya ingin memberitahu hal tersebut. Jadi jangan heran jika melihat di depan ruangan ada dua orang polisi yang berjaga. Sehari setelah Rinjani resmi ditetapkan sebagai tersangka dan meringkuk di dalam sel tahanan, Monica langsung mengetik sebuah pesan yang ditujukan pada Randy. Mas, kamu pasti sudah mendengar kabar bahwa Mbak Rinjani adalah otak pelaku perusakan wajahku. Aku yakin dia melakukan itu karena dendam terhadapku yang sudah membongkar skandal perselingkuhannya pada kamu waktu itu. Jadi aku meminta pada Mas Randy agar mau membantu memulihkan kondisi wajahku seperti semula sebagai bentuk balas budi karena sudah membantu membongkar skandal itu sebelum foto Mbak Rinjani yang di atas ranjang itu tersebar.